Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, kita mau melanjutkan pelajaran yang kemarin nih. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai kata sifat ya dan bagaimana cara penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Kalian masih ingat nggak kata sifat apa saja yang sudah kalian pelajari melalui pelajaran minggu lalu? Selain kata sifat, kita juga sudah belajar mengenai jadwal pelajaran ya. Minasang, jadi kemarin ada pelajaran matematika, kemudian ada pelajaran agama, kemudian ada pelajaran bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan lain-lain ya. Kemarin kita juga udah belajar. Selain itu kita juga belajar mengenai sensei ya. Jadi kita menggabungkan mata pelajaran dengan senseinya, dan kita juga belajar mendeskripsikan sifat sensei gitu ya. Jadi misalnya Nisa sensei wa omoshiroi desu. Contohnya seperti itu ya. Jadi Nisa sensei wa omoshiroi desu. Nisa sensei orangnya menarik. Atau mungkin kalian kemarin dari laporan yang saya terima dari kalian itu lucu-lucu sih. Jadi dia mengatakan bahwa Anto sensei wa kibishi desu. So desu ka minasan, Anto sensei wa kibishi desu ka? Karena ini ya, Anto sensei berhubungan dengan kedisiplinan ya. Jadi kalau ada yang tidak disiplin pasti kena poin. Ya, kita mau melanjutkan materi yang kemarin karena kemarin masih ada satu bagian yang belum sempat terbahas nih. Jadi ini mengenai posisi gitu ya. Jadi kita bab 9 dan bab 10 ini juga kebetulan mengenai posisi. Jadi pengantarnya ada di bab 9 nih. Posisinya ada di mana sih? Jadi berbicara tentang keberadaan. Kalau kita berbicara tentang keberadaan, sebenarnya teman-teman dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis kotoba atau kosakata yang yang mengartikannya itu sebagai ada gitu, ada dan tiada. Jadi yang pertama dibagi berdasarkan bendanya ini bergerak atau tidak. Jadi kalau untuk benda bergerak seperti manusia, kemudian hewan, dia akan menggunakan kata imasu, imas ya. Jadi kalau mengatakan ada gitu ya untuk benda bergerak atau benda hidup itu menggunakan kata imas. Sementara untuk benda mati atau benda yang tidak bergerak itu menggunakan kata arimasu. Jadi imas untuk makhluk hidup atau benda bergerak, sementara arimas ini untuk benda mati atau benda yang tidak bergerak. Nah, karena sensei ini adalah makhluk hidup ya teman-teman, jadi menggunakannya imas. Makanya di sini, di kalimat ini, tulisannya adalah Ika sensei no mae ni imas. Jadi imas ini artinya ada. Ika sensei, jadi Bu Ika gitu ya. No mae ni, mae itu artinya depan, ni itu artinya di. Gitu ya, jadi Ika sensei no mae ni ada di depannya Ika sensei. Maksudnya begitu. Jadi Ika sensei no mae ni artinya adalah ada. Jadi kalau ngartiin dari belakang, ada di depannya Ika sensei. Jadi kalau misalnya kita runut, nah ini ada kata imasu ya. Minasang imasu. Kemudian ini ni artinya di. Kemudian ini depan. Nya, ini Ika sensei. Jadi ada di depannya Ika sensei, artinya itu. Nah, berbicara tentang preposisi sebenarnya ada banyak, jadi tidak hanya depan. Depan itu mae, jadi mae ini artinya depan ya. Nah, lawan mae itu ada ushiro, ushiro, gitu ya. Kemudian kalau ada depan, ada belakang, pasti ada atas dan bawah. Atas itu ue, bawah itu shita. Kemudian ada kanan dan ada kiri. Kalau kanan migi, kiri hidari. Kemudian ada dalam dan luar. Dalam naka, luar soto. Gitu ya. Jadi bukan soto ayam gitu ya. Soto itu kalau dalam bahasa Jepang bukan makanan, tapi soto itu artinya di luar.
Oke, ini nah, oke ya. Jadi berbicara tentang tempat tadi ya. Jadi katakanlah Ika Sensei itu ada di tengah posisinya ya. Nah, kalau posisinya ada di depannya Ika Sensei, nah itu nomor 1 ya, Mae, depan. Belakang, Ushiro. Nah, terus ini kok nomor 3 ini Tonari Sensei, bukan Migi Hidari. Yang tadi katanya kanan, Migi Hidari kiri gitu ya. Jadi begini teman-teman, Tonari bukan Ponari ya. Ponari itu kalian ada nggak ya zaman waktu si Ponari viral nih, kalian udah tahu belum ya? Jadi kalau Ponari itu adalah, kalian bisa Google sendiri lah siapa itu Ponari. Jadi kalau di Jepang ini namanya Tonari. Tonari ini artinya di samping gitu ya. Tidak spesifik kanan kiri, yang penting posisinya ada di samping atau di sebelah gitu ya. Jadi pakainya Tonari. Tapi kalau dia spesifik kanan, spesifik kiri, kanan berarti Migi, kiri berarti Hidari. Gitu ya. Jadi Mae tadi depan, Ushiro belakang, Tonari ini di sebelah gitu, di sebelah atau di samping. Posisinya Ika Sensei ada di tengah. Oke, ini kita skip aja karena kalian belum pernah ke ruang guru. Nah, karena di sini akan menanyakan posisinya ada di mana, gitu ya. Jadi di mana itu bahasa Jepangnya doko. Ya, karena yang ditanyakan orang dan menanyakan keberadaan jadi menggunakan imas gitu ya. Nah, jadi untuk pertanyaannya nah ini. Contohnya ya, Ao sensei wa doko ni imasu ka? Ao sensei wa doko ni imasu ka? Ao sensei ada di mana? Ao sensei ada di mana? Jadi kalau nerjemahin itu depan terus ke belakang dulu gitu ya. Ao sensei wa doko ni imasu ka? Ao sensei ada di mana? Nah, ini jawab. Yanti sensei no tonari ni imasu. Yanti sensei no tonari ni imasu. Ada di sebelahnya Yanti sensei. Jadi sebenarnya di depan ini ada kata Ao sensei. Ao sensei wa Yanti sensei no tonari ni imasu. Jadi kalau misalnya mau yang panjang, nah itu bisa Ao sensei-nya bisa diulangi lagi gitu. Ao sensei wa doko ni imasu ka? Ao sensei wa Yanti sensei no tonari ni imasu. Atau Ao sensei-nya dihapus pada saat menjawab bisa juga. Gitu. Jadi langsung jawabannya langsung Yanti sensei no tonari ni imasu. Kadang kan kita kalau ditanya juga suka seperti itu ya. Pak Anto tempat duduknya yang mana ya? Itu loh di sebelahnya Pak Gana, misalnya gitu. Jadi tidak perlu Pak Anto tempat duduknya ada di sebelahnya Pak Gana. Jadi tidak perlu yang jawaban lengkap. Jadi biasanya langsung, oh itu sebelahnya Pak Gana gitu. Jadi bahasa Jepang pun juga sama. Ao sensei wa doko ni imasu ka? Ao sensei ada di mana? Duduknya di mana? Yanti sensei no tonari ni imasu. Itu di sebelahnya Yanti sensei. Gitu. Oke, yang kemudian, Ao sensei wa nan no sensei desu ka? Jadi di sini ada kata nan no. Nan no sensei desu ka? Nan no sensei desu ka ini dia menanyakan guru apa. Gitu ya. Jadi kalau doko menanyakan di mana, nan ini apa? Nan no sensei desu ka? Sensei apa? Nah, langsung dijawab geijutsu no sensei desu. Geijutsu no sensei desu. Ada yang masih ingat geijutsu itu mata pelajaran apa? Ya, jadi Ao sensei wa nan no sensei desu ka? Ao sensei ini guru apa? Geijutsu no sensei desu. Guru seni. Ya, geijutsu. Oke, jadi sebenarnya untuk materi ini yang pembelajaran 2 yang dari bab 9 ini, pola kalimatnya adalah
sensei wa. Jadi sensei yang mau dituju, ini yang kalian mau cari ini sensei siapa? Bi sensei no bla 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 ni imasu. Jadi misalnya kalian mau bilang Nisa Sensei ada di sebelahnya Dini Sensei ya, berarti Nisa Sensei-nya ditaruh di depan karena kan kalian mau bercerita tentang saya gitu ya. Nisa Sensei wa Dini Sensei no tonari ni imasu. Jadi setelah no di sini silahkan diisi posisinya ada di mana. Tonari bisa, mae bisa, ushiro bisa, gitu ya. Migi bisa, hidari bisa, gitu. Jadi posisinya terserah kalian, gitu ya. Jadi ini sensei yang dituju, kemudian ini berada di sebelah mananya sensei yang lain. Gitu ya. Jadi diulangi ya. Jadi sensei wa, ini silahkan sensei yang dituju ini siapa. Kemudian B sensei no posisinya, bla 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 ini, titik-titik ini diisi posisinya, ni imas. Ni ini artinya di, imas itu artinya ada ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bungka nih. Jadi kita mulai dikit-dikit nih belajar budaya, jadi biar kalian nggak bosan. Sekarang kita mau lihat foto guru dan siswa di Jepang. Apa sih ciri khasnya? Nah, kita bisa diskusikan, karena kalian juga sudah punya tim ya. Kelompoknya, kita akan kembali lagi nih dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hal ini. Oke, yang pertama, nah ini nih. Kapan dan bagaimanakah kamu mengungkapkan rasa terima kasih kepada gurumu? Nah ini, kalian pernah nggak sih mengucapkan terima kasih kepada guru kalian, kepada sensei kalian? Dan bagaimana caranya mengungkapkan rasa terima kasih kepada sensei kalian? Kalau kalian mau tahu, di Jepang itu tidak ada hari guru. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, kemudian jadi kalau di Jepang tidak ada hari guru, lalu bagaimana mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap guru? Nah ini kalian bisa lihat foto-foto di sini ya. Jadi biasanya kalau di Jepang itu, mungkin kalian yang sering nonton anime, mungkin kalian yang sering nonton dorama gitu ya, kalian sering melihat siswa yang memberikan gurunya hadiah gitu. Nah hadiahnya berupa apa? Biasanya berupa bunga, biasanya berupa surat gitu ya. Biasanya kalau ada juga yang misalnya gurunya pindah gitu ke sekolah lain, nah biasanya juga mereka akan kasih kenang-kenangan gitu ke gurunya. Nah itu adalah cara mereka mengungkapkan rasa terima kasih. Lalu bagaimana dengan budaya di Indonesia? Nah ini coba kalian diskusikan dengan teman-teman tim kalian, bagaimana sih kalian nih dan kapan kalian mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada guru kalian? Ya mungkin selama pembelajaran pasti kalian ada sebel-sebelnya, ada bete-betenya gitu ya. Ya saya pun juga begitu. Saya juga ada sebelnya, ada betenya, ada beberapa guru saya juga nggak suka gitu. Tapi bagaimanapun juga beliau-beliau itulah yang telah mendidik kita sampai saat ini. Nah, bagaimanakah caranya kalian mengungkapkan rasa terima kasih itu kepada sensei kalian? Nah, kemudian gini, seandainya nih kalian harus menuliskan ucapan terima kasih kepada sensei kalian, apa yang akan kalian tulis? Nah ini silahkan kalian, ini tugas nih buat kalian nih. Jadi tadi tugasnya kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Jadi yang pertama diskusikan dengan kelompok kalian, dengan tim kalian, bagaimana caranya kalian mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru kalian. Gitu ya. Kalau di Jepang kan seperti ini tadi tuh, memberikan bunga, memberikan surat, kayak gitu ya. Kalau kalian bagaimana? Terus karena di Jepang tidak ada hari guru, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah di Indonesia ada hari guru? Kalau ada, kapan? Dan bagaimana caranya kita gitu ya sebagai siswa ini memperingati hari guru? Nah, yang berikutnya adalah tugas berikutnya. Silahkan kalian menuliskan ucapan terima kasih, boleh itu dalam bentuk surat, mau kalian bikin poster, bebas ya bagaimana caranya mengekspresikan. Silahkan pilih satu guru, tidak harus guru ekskul, bebas kalian mau guru siapa aja. Silahkan kalian tulis nih
ucapan terima kasih kalian, kalau kalian boleh nulis surat atau poster atau apalah buat guru kalian, apa yang akan kalian tuliskan kepada beliau-beliau ini? Gitu. Karena ini kelompok ya, jadi pasti kan beda-beda ya. Maksudnya kalian kelompoknya kan dicampur, ada anak TM, ada anak KA, ada anak KI gitu. Nah, silahkan individu saja, tapi nanti dikumpulkannya per kelompok. Jadi misalnya kelompok A atau kelompok B atau tim N misalnya gitu ya. Silahkan masing-masing dari kalian menulis, nanti dijadikan satu di dalam diketik, dijadikan satu di dalam MS Word atau di dalam PDF saja, dijadikan PDF saja biar bisa dibuka gitu ya. Nah, kemudian tuliskan apa yang terpikirkan olehmu tentang cara mengucapkan rasa terima kasih kepada guru. Ya, ini jadi satu ya. Jadi tugasnya adalah membuat surat, boleh silahkan poster atau mengucapkan rasa terima kasih kalian kepada guru kalian gitu. Karena saya yakin setiap anak pasti punya guru favoritnya masing-masing. Pasti kalian ada rasa terima kasihnya, pengen mengucapkan kepada siapa gitu. Ini aja di anonim boleh, tapi yang jelas dikumpulkan jadi satu ya per tim. Satu orang, satu guru aja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin ada yang guru favoritnya 5 atau 10 gitu, satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, nah jadi sebenarnya di bab 9 ini, kalau kita boleh nge-review sambil nge-review ya, teman-teman, di bab 9 itu sebenarnya kalian tuh belajar apa sih gitu. Jadi yang pertama, ini mengingat kembali. Jadi yang pertama itu adalah menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Gitu ya. Contohnya di sini, Ai-sensei wa Eigo no sensei desu. Jadi Ai-sensei adalah guru bahasa Inggris. Kemudian kalau mau bertanya, beliau sensei apa gitu ya, mengajar apa, itu silakan menggunakan pertanyaan nan no sensei desu ka. Nan no sensei desu ka. Jawabannya adalah Rekishi no sensei desu. Kalau dia guru sejarah. Kalau dia guru bahasa Jepang ya berarti Nihongo no sensei desu gitu ya. Terus yang kedua adalah menyebutkan sifat atau ciri khas guru. Nah, ini maksudnya kalian mendeskripsikan guru ya. Jadi contohnya di sini ada Toto sensei wa kibishi desu. Ini Toto, kalau bagi kalian Anto sensei wa kibishi desu. Nah, terus kalau ingin bertanya dona sensei desu ka. Jadi misalnya kalian mau bertanya atau saya yang bertanya kepada kalian, misalnya Anissa sensei wa donna sensei desu ka? Gitu. Anto sensei wa donna sensei desu ka? Kemudian siapa lagi sensei kalian ya? Ada banyak sih kemarin. Saya nggak ingat. Saya karena paling banyak disebutkan Pak Anto. Pak Anto ini famous banget ya di kalian ya. Atau janjian kalian sering bikin kesalahan nih, makanya ketemu Pak Anto terus nih kayaknya. Gitu ya. Jadi Anto sensei wa donna sensei desu ka. Kalau buat kalian kibishi ya silahkan dijawab langsung kibishi desu gitu ya. Mungkin ada yang menganggap Pak Anto kirei juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Coto aneh. Coto kimoi ya. Kimoi itu artinya kimochi ga warui. Kalau bahasa Jawanya gilani, bahasa Jepangnya kimoi. Pengetahuan kalian aja. Oke. Yang terakhir adalah menyebutkan posisi tempat duduk guru ini buat masuk ke materi yang bab 10 ya. Jadi posisi. Jadi misalnya Rido sensei wa Rahmi sensei no tonari ni imasu. Jadi Rido sensei ada di sebelahnya Rahmi sensei. Kemudian Ida sensei wa doko ni imasu ka? Ida sensei ada di mana? Ya, Marni sensei no ushiro ni imasu. Ada di belakangnya Marni sensei. Oke. Nah, ini materi bab 9 sudah selesai sampai di sini. Tadi sudah ada tugasnya ya, itu silahkan dikerjakan. Lalu kita akan lanjut nih teman-teman ke yang berikutnya, yaitu nah ini dia. Hai.
Nah, kita akan lanjut nih ke bab berikutnya, itu bab 10. Nah, bab 10 ini masih berkaitan dengan posisi gitu. Kalau tadi ngomongin sensei, sekarang kita kembali lagi ke kelas. Jadi sebenarnya ini adalah materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, cuman sepertinya kurang detail gitu ya, tapi ya kita coba aja deh. Kita coba untuk mendetailkan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini, nah ini ada ruang kelas. Ini ruang kelas. Ya kalian bisa lihat ini sangat tipikal ruang kelas Indonesia banget ya. Nah di sini ada tulisan Hoki wa Tana no Yoko desu. Hoki wa Tana no Yoko desu. Hoki itu artinya sapu. Kemudian tanah, nah kalian juga udah tahu ya tanah itu artinya apa? Lemari. Yoko, yoko itu di samping. Jadi samping itu dalam bahasa Jepang ada banyak, ada tonari, ada yoko, ada gawa. Nah itu ada banyak gitu ya. Nah kalau di sini pakainya yoko. Apakah yoko ini boleh diganti dengan tonari, Sensei? Boleh. Jadi kalau kalian mau bilang Hoki wa tana no tonari desu. Boleh, bisa gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, tinggal diganti aja. Karena artinya sama. Oke, sekarang kita mau masuk dulu nih ke sini nih. Kita masuk ke bagian Mite Kangemasho. Ini ketika kalian lihat gambar ini ada dua gambar, yang satu ruang kelas Jepang, yang satu adalah ruang kelas Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu ini sekolahnya di mana, tapi yang jelas SMTI sepertinya tidak menumpuk helm di dalam kelas ya. Kalian sudah punya rak helm sendiri di parkiran, kemudian pun kalau misalnya dibawa ke dalam kelas, kalian punya locker gitu di dalam kelasnya. Bagi yang belum pernah ke sekolah dan masuk ke dalam kelasnya, saya ngasih tahu aja. Jadi di dalam kelas kalian tuh ada locker yang bisa kalian ya buat naruh buku, buat naruh mungkin helm juga bisa, naruh baju olahraga dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk ke satu pojokan kelas nih. Kalau di Jepang modelnya seperti ini, kalau di Indonesia modelnya yang bawah ya. Nah coba kalian diskusikan nih dengan teman-teman satu tim kalian. Apa sih yang membedakan sudut kelas Jepang dengan sudut kelas Indonesia? Berdasarkan gambar ini. Apakah di Jepang itu rapi sekali, ataukah di Indonesia yang rapi sekali? Atau saya sih kalau di Indonesia tempat sampah itu cuma ada satu. Kalau yang dipilah-pilah dia ada di luar. Kalau di Jepang tempat sampah, bahkan di dalam kelas sudah ada tempat sampah yang dipilah-pilah. Nah itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan teman-teman satu kelompok kalian. Apa sih bedanya kelas Indonesia dengan kelas Jepang? Kalau kalian merasa gambar ini kurang, kalian silahkan searching di Google. Ruang kelas Jepang itu seperti apa? Ruang kelas Indonesia itu seperti apa? Ada apa aja sih di ruang kelas Jepang dan ada apa saja di ruang kelas Indonesia? Apa bedanya? Nah, itu silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Hasil diskusinya silahkan ditulis di laporan yang rapi ya, yang rapi gitu, ditulis yang rapi. Rangkumannya aja. Jadi apa sih hasil diskusi kalian? Apa sih bedanya ruang kelas Indonesia dengan ruang kelas Jepang? Oke, kita mulai masuk ke dalam materi. Yang pertama kita balik lagi nih ngomongin tentang keberadaan ada atau tiada. Kalau yang sebelumnya di materi yang sebelumnya tadi yang di bab 9 yang kita awal sekali ketemu, itu kita ngomongin tentang makhluk hidup, orang. Jadi ada untuk orang itu menggunakan kata imas. Nah ini kita menggunakan arimas karena untuk benda mati. Nah yang pertama di sini ada satu kalimat ya. Di sini bacanya adalah Kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Kyoshitsu ini bacanya Kyoshitsu. Jadi Kyoshitsu ini artinya kelas.
Ni itu kan di tadi ya, kalian kan udah belajar. Ni artinya di. Jadi kyoshitsu ni di kelas. Nah, terus ke belakang dulu. Arimas ini artinya ada. Chizu itu artinya peta. Kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Di kelas ada peta. Ya, kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Di kelas ada peta. Nah, sekarang di kelas kita nih kan ada banyak barang. Ya, waktu kalian SMP di ruang kelas kalian SMP deh, karena kan kalian belum pernah masuk ruangan kelas SMTI ya. Kasian kan, jadi kalian nggak mungkin kan bersemedi atau kalian menerawang ruang kelasnya kayak apa ya di SMP kan nggak mungkin ya. Jadi kita pakai ruang kelas yang di SMP juga boleh. Ada barang apa aja sih? Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, teman-teman kira-kira nih ya, kira-kira model ya kurang lebih ruang kelasnya kayak gini lah. Pasti ada barang-barang inilah di kelas kalian. Ada apa aja sih? Gitu. Kita lihat di nomor 1. Nomor 1 kalian udah familiar, ini ada apa? Tuh ya, ini adalah tanah. Jadi nomor 1 ini tanah. Kemudian nomor 2 ini chizu. Gitu ya, sambil diinget-inget ya, ini kita sambil belajar hiragana nih. Sambil menghafal. Jadi kemarin ada yang nanya, Sensei gimana caranya menghafal hiragana? Ya sebenarnya menghafal hiragana, katakana atau kanji adalah dengan sering kalian lihat hurufnya, kalian baca, kalian tulis. Nah itu nanti lama-lama akan hafal gitu. Nah ini kita sambil menghafal nih. Tanah, tadi ya lemari. Kemudian chizu itu adalah peta. Nah, kemudian, ini papan tulisnya cukup nyentrik ya teman-teman ya. Jadi kok biasanya kalau dalam kelas gitu, papan tulisnya hitam putih itu kanan kiri ya. Ini tuh di diagonal gitu ininya pemotongannya gitu ya. Jadi untuk papan tulis blackboard yang hitam, papan tulis hitam, bahasa Jepangnya adalah kokubang. Itu adalah papan tulis hitam. Kalau papan tulis putih itu namanya hakubang, gitu ya, hakubang. Jadi koku hitam, haku putih gitu ya. Nah kemudian yang nomor 4 ini ada houki. Houki ini sapu ya. Kemudian ada gomi bako. Gomi bako itu tempat sampah. Gomi itu sampah, bako itu tempat. Gomi bako. Atau kotak bako bisa dibilang kotak juga, jadi kotak sampah, tempat sampah. Kemudian ini ada Projekuta. Projekuta ini proyektor ya. Di kelas kalian kan ada tuh proyektor tuh. Bagi yang belum pernah ke kelasnya SMTI, informasi buat kalian, jadi kelas kalian di SMTI itu ada proyektor yang digantung di langit-langit gitu. Kemudian ada isu. Isu di sini kursi, ya bukan gosip, tapi kursi, isu. Kemudian ada sukue. Sukue di sini adalah meja. Kemudian ada kabing. Nah, kabing ini vas bunga. Jadi yang ditunjuk vas bunganya ya, bukan bunga. Kalau bunga itu bahasa Jepangnya hana. Tapi kalau vasnya namanya kabing. Yang terakhir adalah tokei. Tokei di sini adalah jam. Jadi ada tanah, chizu, kokubang, houki, gomibako, projekuta, isu, sukue, kabing. Nah, yang terakhir, tadi kalau kokubang yang itu hitam, nah, yang putih itu ada nama lainnya. Jadi kalau tadi saya bilang yang putih itu adalah hakubang, jadi kalau hakubang itu papan tulis putih, itu bahasa Jepang aslinya itu adalah hakubang. Tapi kalau yang sekarang, Jepang kan sekarang ini juga udah mulai gaul gitu. Mereka sudah mulai meninggalkan bahasa Jepang yang Jepang, mereka lebih suka bahasa Inggris yang mereka Jepangkan gitu ya. Jadi whiteboard itu bahasa Jepangnya adalah howaito bodo. Howaito bodo ini artinya whiteboard gitu ya. Nah,
Ini ada 11 nih, ada 11 kosakata. Silahkan kalian pilih yang mana huruf katakana, yang mana huruf hiragana. Ya, silahkan kalian pilih yang mana huruf katakana dan yang mana huruf hiragana. Gitu ya. Nah, ini silahkan dimasukkan dalam laporan kalian ya. Jadi ini tugas berikutnya, silahkan dipilah yang mana hiragana, yang mana katakana. Oke. Ini juga silahkan kalian jawab. Jadi ini ada sumimasen. Hai. Jadi ada 6 soal. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan kalian jawab ya pakai bahasa Jepang. Silahkan dijawab menggunakan hiragana atau katakana. Gitu ya. Jadi kalau emang tulisannya pakai katakana, silahkan ditulis pakai katakana. Kalau jawabannya pakai hiragana, silahkan dijawab dengan hiragana. Gitu ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan didiskusikan juga dengan temannya. Oke, yang kita lewati. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi kalau yang di depan tadi, yang nomor 1, itu hanya menyatakan ada atau enggak ada. Gitu ya, ada. Kalau ada itu kan arimas. Kalau tidak ada arimaseng. Gitu. Jadi kalian hanya perlu mengganti su-nya dengan seng. Gitu ya. Jadi misalnya kita balik lagi deh ke bagian ini ya. Nah, kita balik lagi ke gambar ini. Jadi kalau misalnya di kelas ini kan ada semua nih. Jadi misalnya kalian mau bilang ada whiteboard di kelas saya gitu ya. Kyoshitsu ni whiteboard ga arimasu. Tapi kalau misalnya ternyata di kelas kalian tidak ada whiteboard, ya berarti tinggal diganti aja arimasu ya, kalian ganti dengan arimaseng. Kyoshitsu ni whiteboard ga arimaseng. Hanya perlu mengganti belakangnya saja. Oke, kita next ke yang berikutnya ya. Nah, ini bertanya gitu. Apakah ada di kelas gitu ya? Di kelasnya ada barang apa aja? Gitu. Jadi kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada apa aja sih di kelas? Nah, di sini kalau yang tadi ya, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Nani di sini artinya apa? Kemudian K ini adalah tanda tanyanya ya. Jadi kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Tanda tanyanya K. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Nah, contohnya misalnya ini. Nita-sang, jadi ada orang namanya Nita. Nah, ini misalnya si yang oranye ini namanya Nita ya. Nita-sang, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Terus kemudian Nita menjawab, gomi bako to houki ga arimasu. Jadi di sini ada kata to. Nah, to di sini artinya dan. Gomi bako to houki ga arimasu. Ada tempat sampah dan sapu. Kemudian yang berikutnya tokei mo arimasu. Ada jam. Mo di sini artinya juga. Gitu ya. Jadi kalau to artinya dan, mo artinya juga. Jadi kalau ada orang tanya, Nita-san kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Nita, di dalam kelas ada apa? Gomi bako to houki ga arimasu. Ada kotak sampah dan sapu. Toke mo arimasu. Ada juga jam. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ini dia nanya, ada nggak di kelas barang ini? Gitu ya. Sumimasen. Sumimasen kan artinya maaf. Sumimasen, houki arimasu ka? Gitu ya. Sumimasen, houki arimasu ka? Ada sapu nggak? Maaf, ada sapu nggak? Gitu ya. Ini kita lewati saja. Nah, kita langsung masuk ke sini. Oke, yang sebelah kiri, jadi sumimasen, houki ga arimasu ka? Dia nanya sapu ya. Terus ternyata sapunya ada di kelas orang biru gitu. Hai, arimasu yo. Dozo.
Ada sih. Iya ada nih gitu. Silahkan. Dozo itu artinya silahkan. Hai arimasu yo. Iya ada. Dozo silahkan. Kemudian dijawab arigato gozaimasu. Terima kasih gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada gitu ya. Sumimasen, arimasen. Sumimasen, maaf, arimasen, tidak ada. So desu ka. Nah, so desu ka di sini artinya oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang hijau sama yang biru nih bertanya gitu ya. Sumimasen, hoki ga arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Kalau dia berbicara dengan yang oranye, sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Jadi yang satu nanya, ada nggak sapunya? Oh ada, silahkan. Yang satunya, ada nggak sapunya? Ah, maaf, tidak ada. Ya, jadi arimas ada, arimaseng itu tidak ada. Oke, jadi sebenarnya di pelajaran 1 ini kalian belajar apa aja sih? Jadi yang pertama, kyoshitsu ni bla 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 ga arimasu. Jadi kalian kyoshitsu ni di kelas, kalau kalian mau ganti tempatnya nggak di kelas gitu, misalnya mau di sekolah, mau di rumah, mau di kamar, itu kalian hanya perlu mengganti kata kyoshitsunya. Ni-nya kan artinya di, jadi kalian hanya perlu mengganti kata kyoshitsunya dengan tempat yang lain. Kemudian setelah kata ni, silahkan kalian sebut barangnya, gitu ya. Misalnya tanah, gitu ya. Kyoshitsu ni tana ga arimasu. Sebut barangnya setelah kata ni. Kemudian ditutup dengan ga arimasu. Yang nomor 2, ketika kalian ingin bertanya, ada nggak barangnya, gitu ya. Sumimasen, tanah arimasu ka? Maaf, sumimasen artinya maaf. Tanah arimasu ka? Ada lemari, gitu ya. Kalau kalian misalnya, sensei kalau misalnya saya mau nanyanya tidak ada gitu, bisa nggak ya? Bisa aja. Jadi sumimasen tanah arimasen ka? Arimasen ka itu tidak ada. Jadi maaf, apakah tidak ada lemari? Sumimasen tanah arimasen ka? Gitu. Jadi kalian hanya perlu mengganti kata arimas dengan kata arimasen. Untuk yang dari ada menjadi tidak ada. Jadi kalau ada arimas, arimasen, tidak ada. Dan harus hati-hati, kata arimas dan arimasen hanya digunakan untuk benda mati. Ya. Sementara untuk makhluk hidup, silahkan gunakan kata imas untuk ada dan imaseng untuk tidak ada. Nah, yang berikutnya, ini masih berhubungan dengan posisi tadi ya. Hoki wa tana no yoko desu. Jadi ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan materi kalian di bab 9 tadi yang terakhir, yang di awal kita bahas. Hoki wa tana no yoko desu. Jadi sebenarnya barang-barang ini posisinya ada di mana? Gitu ya. Hoki tadi kan sapu, tana no yoko desu. Ada di samping sapu. Jadi sapu ada di samping lemari. Gitu ya. Nah, balikin lagi nih, kita mau mengingat lagi yang tadi di depan. Kalau yang tadi di depan itu kalian ngomongin depan, belakang, dan samping. Jadi ada mai, depan, ushiro, belakang, sampingnya, tonari. Nah ini tambahan lagi ketika kita berbicara di atas, di bawah, di dalam, di samping, di pojokan. Jadi nomor 1 itu adalah di atas. Jadi di atas itu adalah ue. Kemudian di dalam itu naka, di bawah shita. Nah ini di samping itu yoko, gitu ya. Jadi mungkin supaya kalian tidak begitu bingung, kata tonari silahkan kalian gunakan untuk orang. Kalau untuk benda silahkan menggunakan yoko, ya. Artinya sama-sama di samping. Kemudian di pojokan itu ada sumi. Jadi kyoshitsu no sumi, pojokan kelas. Kalau kalian mau bilang pojokan kamar berarti heya no sumi. Jadi sebelum no itu silakan gunakan tempatnya. Jadi tempatnya di mana? Pojokan kelas, pojokan kamar, pojokan rumah, pojokan sekolah. Nah itu
nama tempatnya itu ditaruh di depannya no, baru diikuti kata sumi. Sumi itu artinya pojokan. Kyoshitsu no sumi, heya no sumi, itu berarti kalau heya no sumi pojokan kamar, gitu ya. Nah, ketika kalian kalau yang tadi ini yang sebelumnya tadi, yang ketika kalian nanya sumimasen, hoki arimasu ka? Gitu ya. Ada sapu nggak gitu? Oh iya ada, hai arimasu yo. Terus ditanya doko desu ka? Di mana? Jadi biasanya kalau orang minjem ngambil sendiri ya gitu, nggak diambilin gitu biasanya. Oh itu tuh di pojokan kelas gitu. Nah berarti kyoshitsu no sumi desu. Gitu ya. Nah, ini juga sama kalau misalnya ada yang mau pinjam. Biasanya kalau ke kelas sebelah tuh nanya, ada penghapus enggak? Gitu ya, penghapus papan tulis itu kan biasanya suka raib, suka gaib, hilang secara gaib. Terus, apalagi yang biasanya hilang secara gaib di kelas? Selain, selain penghapus papan tulis. Bolpen itu biasanya juga ya selalu hilang secara gaib. Terus pensil juga ya biasanya hilang secara gaib. Atau biasanya ada secara gaib itu juga ada. Terus tiba-tiba dihak milik gitu ya. Siapa yang biasanya menghak milikkan pensil temuan atau bolpen temuan di dalam kelas yang ngaku ayo. Nah, ini posisi-posisi yang ada di dalam bahasa Jepang. Oke, jadi pengimplementasiannya itu seperti apa, Sensei? Jadi misalnya nih, tadi dia nanya, misalnya udah pinjem, nah sekarang dia mau balikin gitu. Kalau balikin biasanya kalau orang Jepang udah ngambil sendiri, ya balikin sendiri gitu. Dan biasanya akan ditanyakan, ini harus dikembalikan ke tempat yang di mana gitu. Kalau kita balikin sapu taruh depan pintu ya, tapi kalau orang Jepang nggak. Ketika mereka mengembalikan barang itu langsung dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi nggak ditaruh depan pintu, teman-teman. Caranya bagaimana? Ya mereka akan bilang, sumimasen, hoki wa doko desu ka? Maaf, ini sapunya ditaruh di mana? Gitu. Akan dijawab tana no yoko desu, di samping lemari. Gitu ya. Tana no yoko desu ne, wakarimashita. Jadi orang Jepang itu suka mengkonfirmasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan sesuatu, konfirmasi ulang. Contohnya seperti yang ini ya. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Wakarimashita itu artinya dimengerti. Jadi dia bilang di samping lemari. Oh, di samping lemari ya? Oke, gitu biasanya. Jadi saya ulang. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Gitu. Nah, selalu diakhiri dengan arigatou gozaimashita. Jangan lupa ya, karena kan kalian meminjam dan mengembalikan. Jadi sebenarnya kita belajar apa sih? Nah, ini untuk bagian ini di sini ada nani nani no nani nani des. Jadi yang di depan no untuk materi ini itu adalah nama tempatnya di mana. Setelah kata no atau partikel no ini adalah posisinya di mana. Jadi kalau misalnya tempatnya adalah di kelas, kyoshitsu no pojokan, sumi ya, kyoshitsu no sumi desu. Di atas meja. Mejanya dulu, tempatnya kan meja tuh. Mejanya di depannya no, sukue no, baru posisinya mana? Tadi di atas, ue, sukue no, ue desu. Gitu ya, jadi tempatnya dulu di mana? Bisa tempat, maksudnya meja kah, lemari kah, ruangan kah, atau bangunan. Nah, terus posisinya ada di mana? Di depan, di belakang, di tengah, di dalam. Nah, itu setelah kata no. Nah, kemudian orang Jepang senang mengkonfirmasi. Jadi, kalian hanya perlu mengganti des, bukan desnya diganti, tapi tambahkan ne. Jadi, ketika kalian mengkonfirmasi sesuatu, silakan gunakan kata ne. Jadi, yang titik-titik di depan ini, itu sebenarnya pengulangan kalimat nomor 3, terus kalian tambahkan kata ne, gitu ya. Ini untuk mengkonfirmasi. Jadi membicarakan bahwa kalian tuh paham gitu. Oke.
Nah, terus yang berikutnya, ada nggak sih barang-barang yang ada di kelas kalian gitu? Kalau di sini bacanya ya, ini ada kabing wa sukue no ue desu. Jadi dia mau bilang kabing wa sukue no ue desu. Ini sama ya. Hoki wa kyoshitsu no sumi desu. Jadi pola kalimatnya sama dengan nandesu dengan yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya kita mau berbicara dengan teman-teman ada di mana gitu, harus diletakkan di mana. Nah, kalian bisa menggunakan pola kalimat ini gitu. Nah, sekarang kalian membuat inventaris kelas nih. Nah, kan kalian udah punya kelompok nih, udah punya tim, kayak gitu ya, udah punya tim nih. Nah, sekarang kalian berpikirlah, buatlah sebuah denah mungkin, atau gambaran gitu ya. Kelas kalian itu tuh barang-barangnya posisinya seperti apa. Gitu ya, barang-barangnya posisinya seperti apa dan ada di mana. Nah, seperti minggu lalu, kalian harus mempresentasikan gitu ya. Jadi kalian pertama buat dulu daftar. Gitu ya. Jadi kalian silahkan bikin daftar. Kalian boleh pakai daftar, boleh pakai gambar. Jadi kalau mau pakai daftar, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi gomibako letaknya di mana? Kyoshitsu no sumi, jumlahnya ada 1. Misalnya lagi waito bodo atau kokubang, letaknya di mana? Kyoshitsu no mae. Mae kan depan ya, Kyoshitsu no mae di depan kelas, jumlahnya ada berapa? 1 gitu ya. Atau kalian bisa pakai gambar ya, kalian gambar aja ruangan kelas, terus kalian letakkanlah itu di mana barang-barang. Kemudian silahkan, nah ini presentasinya seperti ini ya. Jadi di sini watashi tachi no grupu no iken desu. Jadi iken ini adalah opini ya. Jadi ini adalah opini grup kami. Watashi tachi no grupu no iken. Ini adalah opini grup kami. Jadi menurut kalian, houki wa gomi bako no yoko desu. Jadi menurut kalian, iken ini opini ya. Menurut kalian sapu itu harus diletakkan di samping tempat sampah. Alasannya silahkan kalian jelaskan dengan bahasa Indonesia. Gitu. Misalnya kalian mau bilang di ruang kelas itu papan tulis harusnya ada di depan. Kenapa papan tulis itu harusnya ada di depan? Harusnya proyektor itu letaknya ada di depan kelas misalnya. Kenapa harus ada diletakkan di depan kelas? Nah, kalian buatlah daftar seperti ini tadi, nggak usah banyak-banyak, 4-5 barang saja, dan kalian ungkapkan seperti ini. Watashi tachi no grupu no iken desu. Hoki wa gomi bako no yoko desu. Alasannya apa? Kemudian barang nomor 2 misalnya, tanawa, misalnya apa? Tanawa sensei no sukue no yoko desu. Jadi lemari ada di sampingnya meja sensei. Kenapa seperti itu? Terus nanti barang yang ketiga, barang yang keempat, dan barang yang kelima. Nah, seperti kemarin lagi, presentasi ini silakan kalian rekam dan kirimkan via VN atau recording ke PM ya, PM saya gitu. Terus kemudian teman-teman tolong dikumpulkannya jadi satu ya. Jadi yang mengumpulkan VN sekaligus mengumpulkan PDF-nya, laporannya ya. Jadi jangan laporannya satu siapa yang kirim, terus nanti VN-nya siapa yang kirim gitu. Jadi satu aja, satu orang aja yang kirim gitu ya. Biar saya bisa tahu oh ini timnya udah lengkap, ini belum gitu ya. Oke, minasan, kita masuk ke dalam bungkanya. Nah, kita mau mendiskusikan tentang ruang kelas Jepang. Oke, sekarang kalian lihat deh. Ini perhatikan ya di sini. Apa yang menarik dari gambar ini?
gitu. Dan bandingkan dengan kelas kalian. Karena kalian belum pernah lihat kelas di SMTI seperti apa, coba kalian pikirkan bagaimana perbandingan kelas ini dengan kelas SMP kalian. Gitu ya. Bagaimana caranya menggunakan dan menjaga perlengkapan yang ada juga. Itu juga silakan kalian diskusikan dengan teman kalian dan dilaporkan. Nah, kemudian papan pengumuman juga sama. Apa sih bedanya papan pengumuman sekolah SMTI bagi yang sudah pernah ke SMTI? Kalau misalnya belum pernah, ya silakan pakai papan pengumuman yang ada di SMP kalian. Tidak usah difoto, tapi kalian bayangkan aja. Dan bandingkan dengan gambar ini. Apa bedanya? Nah, menurut kalian pengumuman seperti apakah yang akan membuat kehidupan sekolah kalian menjadi lebih praktis? Guna nggak sih adanya papan pengumuman di sekolah? Nah, itu silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian locker. Nah, ini dia. Ada nggak sih locker di kelas kalian atau di sekolah kalian? Dan silahkan bandingkan dengan yang ada di gambar ini. Ini ruangan kelas Jepang ya. Nah, bandingkan dengan ada yang di sini. Oke, jadi sebenarnya kita belajar apa sih hari ini gitu ya. Nah, ini rangkumannya berarti kita hari ini menyebutkan benda yang ada di kelas. Jadi pola kalimatnya ada kyoshitsu ni gomibako to houki ga arimasu. Terus kemudian kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Chizu ga arimasu. Jadi yang nomor poin pertama ini menyatakan bendanya. Poin kedua ini adalah pertanyaan dan jawabannya. Kemudian meminjam dan meminjamkan perlengkapan. Sumimasen, projecta arimasu ka? Hai, arimasu yo, dozo. Kalau misalnya nggak ada ya sumimasen, arimasen. Oke, kemudian nomor 3, menyebutkan penyimpanan barang. Jadi tempatnya ada di mana. Dan yang nomor 4, mengkonfirmasi. Gitu ya. Tadi kalau misalnya udah dikasih tahu, sukue no ue desu ne, wakarimashita. Atau tanan no naka desu ne, arigatou gozaimashita. Gitu. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini materinya ini saja. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya, laporannya juga dikumpulkan. Dan video voice note-nya juga atau rekaman presentasinya juga jangan lupa dikumpulkan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya di minggu depan. Minasan, sayonara.